Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Agro Jagung Nusantara dengan Direktur Utama Rifki Wisna Fariza dan Manajer Produksi Nur Razi Dewas. Yang pertama ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur, job desk-nya menentukan strategi perusahaan dan mengambil keputusan utama. Yang kedua ada manajer produksi, mengelola seluruh proses produksi jagung dari pengolahan lahan hingga panen. Yang ketiga ada supervisor lapangan, mengawasi pekerjaan di lapangan dan mengkoordinasikan pekerja. Yang keempat ada teknisi mesin, merawat dan memperbaiki mesin agar selalu siap digunakan. Yang kelima ada staff quality control atau QC, memastikan kualitas benih dan hasil panen sesuai standar. Yang keenam ada staff gudang, mengelola menyimpan serta stok benih, pupuk, pestisida dan hasil panen. Yang terakhir ada staf administrasi, mengurus pembukaan, penggajian, perizinan dan administrasi perusahaan. Selanjutnya ada analisis jabatan dan job description. Nama jabatan manajer produksi. Tujuan jabatannya memastikan proses produksi jagung berjalan efisien, tepat waktu dan sesuai target. Tugas utama menyusun rencana tanam musiman, mengalokasikan sumber daya lahan, tenaga kerja dan alat, memantau capaian produksi, melakukan evaluasi dan pelaporan kepada direktur. Yang keempat ada wewenang, menyetujui jadwal tanam dan panen, mengusulkan kebutuhan anggaran operasional, memberi instruksi teknis kepada supervisor lapangan dan teknisi mesin. Yang kelima ada tanggung jawab, bertanggung jawab atas pencapaian target produksi per ton per hektar, efisiensi biaya produksi dan kebutuhan terhadap standar GAP. Hubungan kerja, berkoordinasi vertikal dengan direktur dan berkoordinasi horizontal vertikal dengan supervisor lapangan, teknisi mesin, staf QC dan staf gudang. Selanjutnya ada supervisor lapangan. Tujuan jabatannya adalah mengawasi dan mengordinasikan pelaksanaan kegiatan budidaya harian agar sesuai standar operasi SOP dan jadwal kerja. Tugas utamanya mengarahkan pekerja lapangan dan operator alat, memantau kondisi tanaman dan hama penyakit, mencatat progres harian, melaporkan kendala teknis di lapangan. Selanjutnya ada wewenang, menentukan pembagian kerja harian pekerja lapangan, menghentikan sementara kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan kerja dan mutu tanaman. Selanjutnya ada bertanggung jawab atas kedisiplinan dan produktivitas kerja tim lapangan serta kualitas pelaksanaan teknis budidaya di lapangan yang diawasinya. Hubungan kerja, melapor kepada manajer produksi, berkoordinasi dengan teknisi mesin untuk mempersiapkan alat dan dengan staf QC terkait standar mutu di lapangan. Selanjutnya ada operator alat. Tujuan jabatannya mengoperasikan alat dan mesin pertanian secara aman dan efisien untuk mendukung kegiatan pengolahan, tanam, dan panen. Tugas utama mengoperasikan traktor, kultivator, sprayer, dan concealer sesuai instruksi, melakukan pengecekan harian atau pre-operation check terhadap kondisi alat. Wewenang menolak mengoperasikan alat yang dinilai tidak layak dijalankan atau rusak, melaporkan kerusakan kepada teknisi mesin. Terus ada tanggung jawabnya bertanggung jawab atas kecepatan waktu pengerjaan lahan, efisiensi bahan bakar dan keselamatan kerja selama pengoperasian alat. Hubungan kerja, berkoordinasi langsung dengan supervisor lapangan untuk jadwal kerja dan dengan teknisi mesin untuk pemeliharaan alat. Yang selanjutnya ada job specification. Yang pertama ada manajer produksi, yaitu S1 agroteknologi atau agronomi manajemen agribisnis. Pengalaman yang dibutuhkan minimal 5 tahun di bidang manajemen produksi pertanian skala komersial. Kompetensi perencanaan produksi, manajemen SDM, analisis biaya, penguasaan GAP. Keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi digital, farming atau aplikasi pemantauan lahan. Kemampuan yang ini kan mampu melakukan kunjungan lapangan rutin pada kondisi offshore. Sertifikasi kompetensi manajemen agribisnis atau GAP juga tersedia. Yang kedua ada specification dari supervisor lapangan atau operator alat. Yang pertama dari pendidikan, supervisor D3 atau S1 pertanian, operator minimal SMK, SMA atau SMK pertanian atau teknik mesin. Pengalaman yang dibutuhkan supervisor minimal 3 tahun, operator minimal 1-2 tahun mengoperasikan alat pertanian. Kompetensi, pengetahuan agronomi jagung, PHT, kepemimpinan tim, supervisor, pengoperasian mesin pertanian, terus operator. Yang keempat ada keterampilan koordinasi tim, pencatatan data lapangan supervisor, keterampilan teknis mekanik dasar untuk operator.
Kemampuan fisik untuk supervisor sehat jasmani mampu bekerja pada kondisi lapangan terbuka dan cuaca panas. Sertifikasinya operator surat izin operasi alat berat traktor bila dipersyaratkan, supervisor sertifikat PHT atau pelatihan GAP. Selanjutnya ada teknik perancangan pekerjaan. Pertama ada teknik job rotation. Deskripsinya ada perpindahan pekerjaan secara berkala antar tugas atau posisi yang setara untuk mengurangi kejenuhan dan menambah keterampilan. Kesesuaian untuk PT Agro di Nusantara sesuai diterapkan pada pekerja lapangan dan operator alat. Misalnya rotasi antar tugas, penyiangan, pemupukan dan pengoperasian sprayer agar pekerja menguasai berbagai keterampilan dasar budidaya. Selanjutnya ada teknik job enlargement. Menambah jumlah tugas atau secara horizontal pada level tanggung jawab yang sama tanpa menambah kompleksitas. Kesesuaiannya dapat diterapkan pada setiap gudang. Misalnya menggabungkan tugas pencatatan stok benih, pupuk, dan hasil panen dalam satu tanggung jawab agar lebih efisien. Terus ada teknik job enrichment, menambah otonomi, bertanggung jawab dan kompleksitas tugas secara vertikal untuk meningkatkan makna dan motivasi kerja. Kesesuaiannya paling sesuai diterapkan pada supervisor lapangan dengan memberikan wewenang tambahan dalam mengambil keputusan teknis harian dan evaluasi kinerja pekerja. Lalu ada alternatif lokasi. Pertama di Garut, ketersediaan lahan yang cukup luas, topografi berbukit landai, sebagian memerlukan daerah sering, persediaan air, curah hujan tinggi, sumber air dari mata air pegunungan melimpah, tenaga kerja tersedia, tenaga kerja petani berpengalaman, infrastruktur dan kabupaten cukup baik, namun akses ke sebagian lahan pegunungan terbatas. Terus ada pendekatan pasar, dekat dengan pasar Bandung Raya dan Jabodetabek. Harga lahan relatif lebih tinggi karena kedekatan dengan kawasan wisata dan pemukiman. Risiko bencana, risiko longsor pada area berbukit, namun risiko banjir rendah. Terus ada di Majalengka, ketersediaan lahannya luas, didominasi lahan datar hingga bergelombang. Terus selanjutnya ada ketersediaan air, tergantung musim, memerlukan irigasi tambahan pada musim kemarau. Tenaga kerja tersedia cukup, namun sebagian beralih ke sektor industri. Infrastruktur, akses jalan provinsi baik, dekat jalur distribusi Cirebon Bandung. Kedekatan pasar, berada di jalur tengah distribusi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terus harga lahan sedang, lebih terjangkau dibandingkan Garut. Risiko bencana, risiko kekeringan musiman. Lalu ada di Indramayu, ketersediaan lahan sangat luas dan datar, cocok untuk mekanisi penuh. Terus ada ketersediaan air, rentan kekeringan pada musim kemarau, bergantung irigasi teknis. Terus ada tenaga kerja tersedia, namun sebagian bermigrasi ke sektor perikanan atau industri. Terus ada infrastruktur, akses jalan pantura sangat baik, dekat pelabuhan dan jalur distribusi nasional. Kayak dekatan pasar, dekat jalur distribusi nasional, pantura, namun agak jauh dari pasar konsumen utama Jabar. Harga lahan relatif rendah karena didominasi lahan pertanian luas. Risiko bencana, risiko kekeringan dan intrusi air laut pada area pesisir. Selanjutnya ada rata-rata layout fasilitas produksi PT Agro Jagung Nusantara. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Yang saja ada break-even point atau BEP. Pertama ada komponen fixed cost atau biaya tetap, nilainya sekitar 275 juta. Keterangan gaji tetap staf, manajemen dan bisnis alat sewa atau pajak lahan atau OPT. Yang kedua ada variable cost per kilo, yang nilainya Rp1.846, biaya benih pupuk, pestisida, tenaga kerja, panen, BBM dibagi total estimasi hasil 12 juta atau 6.500 kilo per hektar. Yang ketiga ada harga jual per kilo, nilainya Rp4.500. Keterangan harga jual jagung dijual ke off-taker atau pabrik pakan. Yang terakhir ada estimasi hasil panen, nilainya 6.500 kilo per hektar kali 100 hektar, sebenarnya 650 kilo atau 650 ton. Karena produktivitas rata-rata varietas hibrida pada kondisi budidaya GAP. Berikut ada perhitungan GAP-nya, saya lihat. Keuntungannya di 466.276.500 rupiah. Sip. Dua lagi.
Selanjutnya ada center of gravity. Yang pertama ada titik distribusi. Yang pertama ada kota Garut, pasar lokal, dan pekan ternak. Koordinasi X 10, koordinasi Y 5, volume permintaan 250 ton. Yang kedua ada kota Bandung, distributor pekan ternak. Koordinator X 25, koordinator Y 15, volume permintaan 300 ton. Yang ketiga ada kota Tasikmalaya, distributor regional. Koordinat X 5, koordinat Y 20, volume permintaan 100 ton. Titik koordinat optimal pusat distribusi berada pada 16,5 11,92 yang secara geografis berada di antara Garut dan Bandung, namun lebih condong ke arah Bandung karena volume permintaan dari kota Bandung paling besar 300 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa guna hasil panen dan atau pusat distribusi sebaiknya ditempatkan pada area yang mendekati jalur Garut menuju Bandung untuk meminimalkan total biaya transformasi distribusi ke seluruh titik pemasaran. Selanjutnya ada daftar pelarasan dan fungsinya. Yang pertama itu ada traktor. Fungsinya mengolah tanah, pembajakan dan penggemburan sebelum penanaman serta penarik implemen lain seperti kultivator. Selanjutnya ada kultivator, menggemburkan dan meratakan tanah setelah pembajakan serta membantu penyiangan mekanis di sela barisan tanaman. Selanjutnya ada pompa air, menyediakan air irigasi tanaman pada musim kemarau atau saat curah hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Lalu ada sprayer, mengaplikasikan pupuk cair, pestisida, dan herbisida secara merata pada tanaman. Terus ada conveyor, memipil atau merantaukan biji jagung dari tongkol pada tahap pasca panen. Terus ada dryer, pengering, menurunkan kadar air biji jagung hasil panen hingga mencapai standar penyimpanan, yaitu kurang lebih 14%. Ada timbangan, menimbang hasil panen untuk keperluan pencatatan, produksi, dan transaksi penjualan. Terus ada moisture meter, mengukur kadar air biji jagung guna memastikan kesesuaian dengan standar mutu sebelum penyiapan penjualan atau penjualan. Lalu ada jadwal pemeliharaan harian. Kegiatannya adalah pengecekan oli, bahan bakar, tekanan ban, dan kebersihan alat sebelum dan sesudah operasi. Alat terkait ada traktor, sprayer, conveyor, pompa air. Terus ada mingguan, pelunasan, bagian bergerak, pengecekan filter udara dan filter bahan bakar, kalibrasi ringan. Yaitu ada traktor, kultivator, sprayer. Terus ada bulanan, penggantian oli mesin, pengecekan sistem kelistrikan dan sabuk pengaman bel, kalibrasi, moisture meter, dan timbangan. Alatnya ada traktor, dryer, moisture meter, dan timbangan. Tahunan yaitu overhaul menyeluruh, turun mesin ringan, penggantian suku cadang utama, sertifikasi ulang alat ukur, yaitu timbangan dan moisture meter, alat terkait seluruh peralatan utama. Terus ada perhitungan overall equipment effective atau OEE. Data operasi, waktu shift kerja yaitu 480 menit atau 8 jam. Keterangan total waktu kerja terjadwal per hari. Terus ada planned downtime 30 menit, yaitu waktu istirahat dan briefing. Selanjutnya ada planned production time, itu 450 menit. Keterangan 180 sampai 30. Terus ada downtime tidak terjadwal, gangguan atau perbaikan, yaitu 30 menit. Kerusakan atau pencegahan mendadak. Operating time itu 420 menit, keterangannya 450 sampai 30. Ideal rate 1 ton per jam atau 60 menit per jam. Kapasitas ideal mesin conveyor. Output aktual yaitu 6 ton. Total jagung terpikul selama operating time. Selanjutnya ada output sesuai standar mutu, good output, yaitu 5,7 ton. Keterangan output dikurangi produk cacat atau reject, yaitu 0,3 ton. Selanjutnya ada dampak lingkungan dari aktivitas produksi. Yang pertama sumber dampak limbah organik. Uraian dampak sisa tanaman, batang, daun, kelopak jagung dalam jumlah besar berpotensi menumpuk dan menimbulkan bau atau menjadi sarang bila tidak dikelola. Namun juga berpotensi menjadi sumber bahan organik jika diolah menjadi kompos. Yang kedua ada limbah plastik.
memasang pupuk dan pestisida serta merusak plastik tidak digunakan berpotensi mencemari lahan dan saluran air apabila dibuang sembarangan. Yang ketiga ada emisi alat. Penggunaan traktor, pompa air, dan konsiler berbahan bakar bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca, CO2, dan NOx yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang keempat ada erosi, pengolahan tanah pada lahan berkontur khusus area bertiga beresiko menimbulkan erosi permukaan dan sedimentasi pada badan air juga tidak diterapkan konservasi tanah. Yang terakhir ada residu pestisida. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat meninggalkan residu pada tanah, air, dan hasil panen serta beresiko terhadap organisme non target dan kesehatan pekerja. Strategi pengolahan limbah. Yang pertama, pengolahan kompos bisa batang daun dan pokok jagung diolah menjadi kompos organik melalui proses dekomposisi dan kontrol. Yang kemudian dikembalikan ke lahan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, daur ulang plastik, kemasan pupuk dan pestisida diulang secara terpisah dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk sertifikat pengelola limbah B3 non B3 sesuai peraturan bukan dibakar atau dibuang di lahan. Yang ketiga ada biopori, pembuatan lubang biopori pada area sekitar gudang dan lahan produksi untuk mempercepat resapan air, mengurangi genangan dan mengelola sampah organik secara alami. Keempat ada penampungan limbah B3. Sisa kemasan pestisida dan oli bekas alat mesin disimpan pada tempat penampungan sementara TPS limbah B3 berizin sebelum diserahkan ke pengelola berlisensi. Terakhir ada pengelolaan air. Air bekas pencucian alat dan sisa saluran dialirkan melalui saluran drainase dengan baik. Pengendap sederhana sebelum masuk ke badan air umum guna mengurangi pencemaran. Lalu ada penerapan pertanian berkelanjutan, itu ada Good Agriculture Practice. Penerapannya adalah penerapan SOP budidaya sesuai standar GAP mencakup pemilihan benih bersertifikat, pengolahan hara, pengendalian OPT ramah lingkungan hingga penanganan pasca panen higienis. Selanjutnya ada rotasi tanaman, penerapan rotasi jagung dengan tanaman legum, kacang tanah atau kedelai pada sebagian blok lahan untuk memutus siklus hama penyakit dan memperbaiki kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen. Lalu ada konservasi tanah, penerapan penanaman menurut kontur farming dan pembuatan teras pada area lereng untuk mengurangi erosi. Selanjutnya ada konservasi air, pemanfaatan irigasi hemat air, drip atau sprinkler pada area tertentu, dan pembuatan embung penampung air hujan untuk cadangan musim kemarau. Lalu ada digital farming, penggunaan aplikasi pemantauan lahan berbasis smartphone untuk mencatat data cuaca, kondisi tanaman, dan jadwal kerja secara real time. Selanjutnya ada precision agriculture, pemanfaatan citra satelit atau drone sederhana untuk memetakan variabilitas kesuburan lahan sehingga pemupukan dapat dilakukan secara variable rate application atau VRA pada blok-blok tertentu. Efisiensi energi, pemeliharaan rutin alat mesin untuk menjaga efisiensi bahan bakar serta pemanfaatan teknologi surya, pemanfaatan tenaga surya untuk kebutuhan listrik ringan di area kantor dan gudang. Selanjutnya ada pengurangan emisi karbon, kombinasi pengurangan olah tanah intensif, yaitu minimum tillage pada sebagian blok, pengelolaan sistem tanaman menjadi kompos bukan dibakar, dan efisiensi penggunaan BBM alat berat. Kesimpulannya, penerapan manajemen produksi tanaman di PT Agro Jagung Nusantara dilakukan melalui 4 aspek utama, yaitu pengolahan sumber daya manusia terstruktur, pemilihan lokasi dan tata letak yang optimal, pemeliharaan peralatan secara preventif, serta pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Keempat aspek tersebut saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas, efisien, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Dengan integrasi tersebut, perusahaan mampu membangun sistem agribisnis jagung yang kompetitif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim serta dinamika pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Bila saja hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.